Di tengah pagi yang cerah, sinar mentari perlahan menyapu jalanan di wilayah Pasar Pulau Gadung. Namun, keindahan alam ini terhalang oleh sebuah pemandangan yang menyedihkan. Bersamaan dengan embusan angin, tumpukan sampah terbawa dan berserakan di sepanjang pinggiran pasar, mengubah keindahan alam menjadi lanskap yang penuh keprihatinan. Dampak yang mungkin timbul dari pengelolaan yang tidak semestinya di pasar itu yang pertama memang dampaknya kesehatan bagi lingkungan, bukan hanya pada pasar saja, namun bagi lingkungan pasar. Selain masalah kesehatan, tentunya masalah kaitan dengan masalah kenyamanan. Kita pengen pasar tradisional tapi nyaman kayak di mall, itu sebuah impian. Namun manakala sampah tidak tertangani dengan baik, itu kenyamanan tidak ada, baik dari baunya, baik dari space ruangannya dan sebagainya. Yang ketiga kaitannya dengan masalah air, saluran. Sangat riskan kaitannya dengan sumbatan kalau memang sampah tidak di lokasinya. Mungkin karena alasan sarananya kurang atau mungkin karena volumenya meningkat sehingga masuk ke area saluran, baik itu saluran kecil atau saluran besar. Nah, kaitannya dengan masalah lingkungan pemukiman di sekitar pasar itu tentunya agak tidak bermasalah karena terhalang oleh sungai ya, untuk pemukiman. Tapi pemukiman di jarak jauh yang lain akan terhambat dengan saluran sungainya itu. Itu kali mengenai dampak masalah kenyamanan, kesehatan, dan ketertiban dalam lingkungan pasar ataupun di lingkungan warga sekitar pasar, khususnya di Pasar Pulau Gadung. Bisa jadi dua-duanya ya. Dua-duanya sebagai penyebab masalah sampah tidak tertangani. Dari segi masyarakat, baik dari pedagang ataupun pendatang yang mau belanja, itu sangat dibutuhkan kaitannya dengan kedisiplinan pengelolaan sampah. Dari segi manajemen pasar itu harus menyediakan lokasi yang memadai, baik volumenya ataupun jumlah di beberapa lokasi harus tersedia sampah. Frekuensi pengangkutan harus diperhatikan agar tidak melebihi daripada volume sarana yang ada. Itu kali yang harus dilakukan oleh pengelola pasar. Ya, harapannya walaupun itu pasar tradisional, namun seoptimal mungkin bisa nyaman untuk melakukan transaksi baik pembeli ataupun penjual. Yang kedua, selain aman dari masalah kesehatan, juga nyaman untuk masalah tertib dalam penggunaan batas-batas ataupun space yang ada di lingkungan. Yang sering kita lihat kan biasanya kalau tradisional space itu maju akhirnya sempit, agak nyaman. Itu juga perlu. Yang lain juga masalah bangunan ya, kelihatannya bangunan tambahan kalau di Pasar Pulau Gadung kelihatannya kurang. Ada yang utama, ada yang tambahan. Nah, ini kelihatannya yang ramai itu tambahan, karena yang utama kelihatannya juga kurang diminati dari warga. Jangan Mbak. Biasanya kalau untuk warga para pedagang atau warga ya, tiap-tiap pengolahan sampah itu udah ada namanya dikelola sama PD Pasar Jaya ya kan gitu. Untuk lingkungan sampah udah di situ udah di ketempatan bak sampah itu. Tiap-tiap pedagang emang diwajibkan tidak membuang sampah di kali atau udah dikasih tempat bak sampah yang ada di sebelah pasar gitu aja. Dampaknya sih pasti ada, namanya sampah ya, namanya lalu pasti sampah, pasti ada dampaknya sampah ya. Kalau untuk hubungan dengan sampah pasti ada dampaknya. Cuman ya alhamdulillah pengelolaan PD Pasar Jaya atau lingkungan RT atas tepatnya untuk wilayah Pulau Gadung
untuk buat penanggulangan sampah udah ada namanya posko-posko terpadu sendiri-sendiri. Di sini juga ada program pemerintah namanya bak sampah gitu. Itu aja yang saya tahu. Kalau itu pribadi masing-masing ya, kalau untuk menjaga kebersihan masing-masing ya, ada namanya orang namanya tertib sampah juga buang sampah dengan tepatnya. Ada kadang-kadang ada yang melanggar, paling banyak yang melanggarnya. Perkara sampah sepele satu kan jadi banyak banget sampahnya, nah dampaknya. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami percaya melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan perubahan positif bagi lingkungan. Terima kasih telah mengunjungi Pasar Pulau Gadung, di mana kami memberikan komitmen kami untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jadi, mari bergandengan tangan dalam menjaga dan mengelola lingkungan kita dengan bijak.